Shalom, selamat bertemu kembali pada mata kuliah agama pada hari ini. Kita bersyukur sudah masuk pada sesi yang ke-10, jadi masih ada 4 lagi yang mungkin akan kita tempuh. Saudara, hari ini kita akan bicara masalah hukum atau tata gereja. Beberapa hari yang lalu kita sudah bicara masalah gereja, apa itu gereja, keberagaman gereja, pluralisme dalam kehidupan gereja, dan sekarang masuk pada tata gereja atau hukum gereja. Nah, untuk apa kita belajar ini? Sebagai orang Kristiani, kita tidak bisa hidup lepas dari gereja. Dan waktu kita hidup dalam sebuah gereja atau komunitas gereja, mau tidak mau kita akan bersentuhan atau bersinggungan dengan namanya tata gereja atau hukum gereja. Jangan sampai menjadi anggota gereja kita tidak tahu sesungguhnya gereja kita itu seperti apa, pemerintahan bagaimana, dan sebagainya. Itu ya. Nah ini, mari kita melihat tentang tata gereja itu. Ya. Nah, tata gereja atau aturan gereja atau hukum gereja itu didasari dari pokok ajaran atau sesuatu yang diimani oleh gereja, ya, atau doktrin gereja. Jadi doktrin itu atau pokok ajaran itu, yaitu hal yang diyakini, diajarkan, dipraktikkan itu mendasari disusunnya sebuah hukum atau tata gereja. Semua gereja pasti punya tata gereja, punya hukum gereja. Tidak ada gereja yang tanpa tata atau hukum gereja. Karena apa? Nanti kita melihat fungsinya apa sih hukum atau tata gereja itu. Jadi sekali lagi, pokok ajaran atau yang diimani gereja itu, yang diyakini, diajarkan, dipraktekkan dengan dasar Alkitab, itu mendasari munculnya ada tata gereja atau hukum gereja. Ya. Nah, ini. Jadi pokok ajaran itu mendasari tata gereja atau hukum gereja. Lalu tata gereja itu apa? Yaitu semua aturan yang disusun oleh sebuah gereja atau denominasi atau organisasi gereja. Artinya bukan gereja secara kelompok-kelompok kecil, gereja-gereja lokal tidak, tetapi dalam induk organisasi gereja yang besar. Ya. Nah, nanti biasanya kalau dalam gereja-gereja kecil atau gereja lokal itu masuknya dalam anggaran dasar rumah tangga gereja, dan itu semua gereja punya. Jadi kalau ada gereja tanpa tata gereja, tanpa anggaran dasar rumah tangga gereja, rasanya bukan sebuah organisasi yang normal atau wajar. Semua gereja pasti punya itu. Saudara boleh tanya pada pemimpin gerejamu, baik itu pendeta atau romo, silakan tanya, pasti ada tata gereja. Jadi aturan yang disusun oleh suatu gereja atau denominasi. Sekali lagi ya, yang menyusun siapa? Yang menyusun adalah para pemimpin-pemimpin dalam organisasi gereja itu. Bukan gereja lokal yang membentuk, yang menyusun, tetapi kelompok atau komunitas para pemimpin gereja. Mereka kumpul menentukan bersama kebijakan dipakai untuk semua gereja. Semua gereja dalam arti sesuai dengan denominasi atau organisasi. Ya. GKJ ya khusus punya tata gereja GKJ, Bethel punya tata gereja Bethel, Katolik punya tata gereja Katolik. Masing-masing disusun berdasarkan organisasi gerejanya atau denominasi. Tidak bisa rombongan atau dalam bentuk ekumenis, tidak bisa. Oke? Nah, kita lihat yang kedua, dasarnya apa? Kenapa harus ada tata gereja? Dasarnya 1 Korintus pasal yang 14 ayat 40. Nasihat Paulus supaya jemaat itu ada kesopanan dan keteraturan. Firman Tuhan ditulis, segala sesuatu di situ dalam jemaat itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi dasarnya disusun sebuah tata gereja atau hukum gereja supaya ada keteraturan, ada kesopanan dalam hidup berjemaat di sebuah gereja. Nah, jadi semua jemaat mengalami hidup seperti ini. Mau tidak mau, saudara dan saya manakala kita bergabung dalam sebuah gereja, kita akan masuk dalam kehidupan yang terikat dengan tata gereja atau hukum gereja ini. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama adalah mengatur hubungan lahiriah, ya, hubungan jasmaninya terutama dalam gereja sebagai lembaga. Jadi interaksi antar jemaat diatur,
aturan-aturan yang sifatnya keduniawian lahiriah diatur supaya terjadi keteraturan dan kesopanan itu. Ini tujuannya atau fungsinya, yaitu mengatur hubungan lahiriah saya dengan sesama anggota gereja, bagaimana interaksi sebagai anggota gereja. Kalau saya pengurus gereja, bagaimana tugasnya sebagai pengurus, mengurusi jemaat dan sebagainya. Jadi internal gereja diatur. Kemudian yang kedua, juga mengatur hubungan antar gereja. Nah, tata gereja itu mengatur hubungan antar gereja. Maksudnya gereja satu dengan yang lain. Gereja yang satu denominasi, gereja yang di luar denominasi bagaimana? Diatur kerjasamanya sebagai induk, sebagai mitra, atau apa. Jadi ada dalam tata gereja. Sehingga tidak bisa antar gereja saling ngurusi gereja lain, tidak bisa. Kecuali kalau dalam aturan itu induk ngurusi cabang, ngurusi pepantan atau posnya, nah itu ada korelasi. Tapi kalau gereja lain intervensi pada sebuah gereja lain juga, itu tidak memungkinkan. Karena apa? Diatur hubungannya antar gereja. Jelas ya sampai sini ya. Yang ketiga, tata gereja juga mengatur hubungan antara gereja dan negara. Kenapa? Karena umat Kristiani pada umumnya meyakini bahwa gereja dan negara itu terpisah. Gereja itu ngurusi masalah kerohanian. Secara prinsip kerohanian yang diurus. Tetapi negara itu mengurusi masalah kejasmanian. Ya, walaupun ada bagian-bagian yang nanti akan mendukung pada kesejahteraan rohani, tetapi prinsipnya masalah surga itu diurusi gereja, sementara masalah keduniawian diurus oleh negara. Kenapa diatur? Supaya tidak ricuh, tidak campur aduk. Negara tidak bisa intervensi dalam kehidupan bergereja, tetapi bisa mengajukan usulan, bisa mendorong dan sebagainya. Sifatnya hanya menjadi mitra bagi gereja. Sebaliknya, gereja juga sama. Gereja tidak bisa intervensi pada negara. Kenapa? Gereja atau agama kalau sudah masuk pada intervensi pada negara akan membuat suasana menjadi rusak, menjadi negara agama. Nah, gereja tidak bisa. Gereja punya mandat sendiri. Ya, ranah pelayanan gereja adalah masalah spiritual. Spiritual, saya ulangi. Itu menjadi bagian pelayanan gereja. Dan itu tidak bisa dicampuri oleh urusan negara dan tidak boleh mencampuri urusan negara. Jadi ada keterpisahan antara gereja dan negara. Itu diatur oleh tata gereja. Tidak bisa negara kemudian promosi satu program di gereja, kecuali bisa menawarkan. Kalau diterima monggo, tidak boleh memaksa. Jadi ini fungsi-fungsi tata gereja dalam membangun baik hubungan lahir antar anggota gereja dalam sebuah lembaga itu, mengatur hubungan antar gereja baik satu denominasi atau aliran atau dengan luar aliran. Yang ketiga, mengatur hubungan gereja dan negara. Ya. Nah, lalu kita melihat sifatnya apa? Kalau tata gereja itu dibuat oleh para pemimpin organisasi gereja, sifatnya apa? Sifatnya mengikat semua anggota gereja. Pada waktu saya dan saudara bergabung dalam sebuah gereja, mau tidak mau saudara harus menaati, mengikuti aturan yang ada. Ya, saya ulangi. Saya dan saudara terikat. Tidak bisa menjadi anggota gereja yang bebas. Saya maunya begini, tidak. Jadi ada yang mengatur dan aturan itu baku. Berlaku bagi siapapun. Entah itu pelayan atau pejabat gereja, entah itu jemaat biasa, entah itu muda atau dewasa. Semuanya punya hak kewajiban yang sama dalam tata gereja itu. Artinya mereka semua yang dalam sebuah gereja itu terikat oleh tata gereja itu. Ya. Lalu bagaimana kedudukan tata gereja atau hukum gereja? Umat Kristiani meyakini bahwa selain Alkitab, jadi Alkitab itu sumber pengajaran, yang kedua adalah ya tata gereja.
Jadi tata gereja itu dianggap penting setelah Alkitab. Kenapa? Kalau Alkitab itu menuntun umat percaya pada keselamatan, tata gereja itu menuntun umat percaya hidup menjadi anggota gereja yang teratur, yang sopan. Jadi jelas ya fungsinya ya. Dalam sebuah persekutuan pasti Alkitab menjadi pedoman hidup, tetapi tata gereja atau hukum gereja itu menjadi pedoman hidup berorganisasi dalam gereja itu. Jadi supaya kita tidak menyalahkan ya, ini kenapa terlalu kuat hukum gerejanya sehingga Alkitab diabaikan. Nah, itu pasti ada miss atau kesalahan di sana. Kita lihat sekarang, sesungguhnya apa sih isi tata gereja itu? Kenapa sampai kita kemudian menganggap itu sebagai hal yang penting setelah Alkitab? Ya, saya ulangi, kenapa dianggap itu? Coba perhatikan. Dalam tata gereja itu dimuat pokok-pokok ajaran atau keyakinan atau keimanan atau yang biasa disebut dengan doktrin gereja. Saya ulangi, isi tata gereja itu pokok ajaran, keyakinan, keimanan, doktrin gereja. Apa yang gereja imani tentang Allah, apa yang diyakini tentang Yesus Kristus, apa yang dipercayai tentang Roh Kudus, itu semua ada di tata gereja. Jadi kalau saudara mau tahu tata gerejamu, lihat di sana ada pokok-pokok ajaran atau keyakinan. Nah, ini harus dimengerti supaya apa? Supaya jemaat anggota gereja tahu bahwa yang diyakini gerejaku adalah keyakinan atau keimanannya seperti ini. Allah adalah Khalik langit dan bumi, Sang Pencipta. Contohnya ini ya, Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Untuk menyatakan kasih-Nya, Dia disalibkan, mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga dan sudah naik ke surga. Ini pokok-pokok keyakinan. Kemudian Roh Kudus adalah Allah yang tidak kelihatan, perwujudan pengganti Kristus waktu di dunia yang menyertai setiap orang percaya. Itu contoh. Jadi pokok ajaran itu ada banyak isinya. Ya, apa yang diyakini tentang Alkitab. Ini. Kemudian apa yang diyakini dengan baptisan, apa maknanya. Kemudian apa saja yang diyakini tentang perjamuan kudus. Itu contoh-contoh dari pokok ajaran atau keyakinan atau keimanan sebuah gereja. Ini. Yang kedua, tata gereja itu berisi tentang bentuk organisasi dan pemerintahan gereja. Kata organisasi di sini adalah hubungannya dengan induk organisasi. Kemudian bentuk pemerintahnya bagaimana. Kita sudah belajar itu. Apakah itu episkopal, apakah itu kongregasional, apakah itu presbyterial. Nah, itu contoh saja. Jadi bentuknya, siapa yang menjadi majelis, berapa lama jadi majelis, kemudian bagaimana dengan kepemimpinan gereja. Ini harus dimengerti anggota gereja. Karena kalau saya melihat, maaf ini ada beberapa dari pekerjaanmu yang kemarin, sepertinya Anda tidak begitu paham dengan pemerintahan gerejamu. Bentuknya itu apakah kongregasi, episkopal atau presbyteros, Anda sebenarnya belum hafal, belum mengerti itu. Apakah Anda ngarang waktu itu ataukah Anda tanya langsung kepada para pemimpin gerejamu. Tetapi Anda harus tahu tata gereja ini loh, sehingga tidak mungkin majelis menjadi pengurus atau majelis sekian lama atau sekian tahun. Harus ada pembatasan. Ya, itu diatur dalam tata gereja. Kemudian yang ketiga, tata gereja berisi tentang keanggotaan gereja. Membahas apa itu? Membahas tentang hak, kewajiban, penerimaan anggota. Contohnya kalau saya menjadi anggota gereja A, apa yang saya lakukan? Oh, saya harus menggabungkan diri, menyatakan diri. Kemudian cara menyatakan diri bagaimana? Apakah cukup lewat mutasi dari gereja asal, ataukah saya harus maju ke depan menyatakan diri? Jadi ini contoh-contoh. Kalau saya sakit, hak saya apa? Kalau saya mati, hak saya apa? Jadi itu diatur. Andai kata jemaat meninggal, diatur dalam tata gereja itu, maka dilayani secara keagamaan oleh gereja. Siapa yang memimpin dan sebagainya. Kewajiban anggota apa? Ditulis dalam tata gereja itu. Kalau saudara selama ini belum mengerti tentang hak kewajiban sebagai anggota gereja, maaf,
Saya masih ragu apakah saudara sudah menjadi anggota gereja atau sekedar beribadah di gereja yang saat ini Anda beribadah. Ya. Jadi anggota gereja yang baik, dia mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Kemudian yang keempat, isinya adalah tentang pejabat dan pengerja gereja. Ditulis di sana. Siapa pejabat gereja itu? Beberapa gereja atau denominasi meyakini bahwa pejabat gereja ada dua, yaitu pendeta atau gembala sidang dan diakon atau diaken. Walaupun ada beberapa gereja kemudian ada yang lain, ya. Tetapi umumnya ada dua ini, ya, gembala sidang dan diakon. Nah, pejabat gereja siapa? Bagaimana memilih pejabat gereja? Bagaimana menahbiskannya? Kemudian bagaimana kalau pejabat gereja ada pelanggaran? Itu semua diatur dalam tata gereja. Pengerja gereja, apa yang harus dilakukan bagi pengerja gereja? Kemudian kesejahteraan apa yang harus diberikan? Itu diatur dalam tata gereja. Supaya apa? Supaya anggota gereja silih berganti siapapun tahu dengan tata gereja itu, mereka mengerti bagaimana menjalankan hidup organisasi gereja setempat tanpa harus berkali-kali bertanya. Cukup disodori dengan satu buku yang namanya tata gereja itu. Lalu yang kelima, isinya apa? Tentang tugas dan pelayanan gereja. Apa? Kita sudah belajar ya. Gereja punya berapa tugas? Ada tritugas dan ada pancatugas. Ya, tritugas dan pancatugas. Bagi yang Protestan pasti tritugas, tahu ya. Yang Katolik pancatugas. Nah, itu dijabarkan dalam tata gereja. Tugas-tugas itu dinyatakan dalam bentuk kegiatan seperti apa? Anda sudah buat kemarin ya. Jadi tugas yang saudara kumpulkan tentang kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas gereja yang sudah gerejamu lakukan ya. Itu dijabarkan di sana. Bentuk-bentuk layanan diakonia seperti apa? Layanan marturia seperti apa? Layanan kerikma seperti apa? Jadi pelayanan-pelayanan gereja itu dituangkan dalam tata gereja. Jangan berpikir bahwa gerejamu itu berjalan ala kadarnya, tidak. Tetapi ada aturan yang menjadi dasar gerejamu itu melakukan semua tugas pelayanan itu. Nah, yang keenam, ya, isinya adalah tentang sumber keuangan gereja. Dari mana gerejamu mendapat keuangan? Supaya tugas-tugas pelayanan gereja bisa tercukupi itu dari mana? Ini, apakah kita berdoa uang langsung turun dari surga pelek untuk mencukupi kebutuhan gereja? Tidak. Anda harus tahu sumber-sumber keuangan gereja supaya jangan menjadi umat atau anggota gereja yang acuh tak acuh, masa bodoh. Yang penting saya datang ke gereja, tidak. Kehadiran saudara harus memberi makna pada gerejamu. Sebagai anggota gereja yang benar, saudara harus mengetahui bahwa keberlangsungan sebuah gereja itu membutuhkan keterlibatan anggota gereja. Anggota gereja harus tahu tentang hal ini tadi, pokok ajarannya, organisasinya, pemerintahnya, keanggotaannya, berapa anggota jumlahnya, kemudian berapa sekolah minggu, kemudian berapa kelompok pembinaan warganya, pejabatnya siapa, kemudian tugas pelayanan gereja yang dilakukan apa, yang belum apa, lalu keuangannya dari mana sumbernya. Kalau saudara tidak tahu, kasihan gerejamu. Ya. Umumnya sumber keuangan gereja itu adalah dari persepuluhan. Yang pertama ini, setiap anggota gereja punya kewajiban memberikan persepuluhan kepada gerejanya, tempat di mana dia bergabung, dilayani. Ya, jadi kalau saudara merasa sampai saat ini belum memberikan persepuluhan, saya mengajak saudara hari ini ambil keputusan, saya harus memikirkan kelangsungan gerejaku. Karena apa? Sumber keuangan gereja itu dari umat, bukan dari yang lain. Ya, dari umat. Saudara memberikan belum persepuluhan? Lalu ada persembahan sukarela, ada donasi-donasi yang tidak mengikat. Umumnya ditulis seperti itu. Ya, apakah ada dari pemerintahan atau bantuan dari luar negeri? Tidak ada. Saya ulangi, tidak ada. Kalau tahu ada itu sifatnya insidental dalam sebuah kegiatan tertentu, tapi tidak secara rutin. Padahal gereja itu harus melaksanakan tugasnya secara rutin. Ya. Jadi keuangan gereja
perlu menjadi atensi atau perhatianmu. Kemudian yang ketujuh tentang disiplin gereja. Nah, apa isinya? Disiplin gereja itu adalah mengatur bagaimana kalau ada anggota gereja jatuh dalam dosa. Bagaimana gereja melayani? Ya, bagaimana gereja melayani? Bagaimana kalau ada anggota gereja yang melakukan kejahatan kemudian ketangkep oleh yang berwenang kemudian dipenjara? Apakah dia kehilangan hak-haknya sebagai anggota gereja? Ataukah gereja terlibat tetap melayani meskipun dia jatuh dalam dosa? Bagaimana dengan keluarganya? Nah, ini bentuk disiplin. Ya, biasanya disiplin itu seringkali ditakuti karena seakan-akan membuang anggota gereja yang sedang jatuh atau bermasalah. Gereja tidak boleh begitu. Ingat, Yesus berkata, "Aku datang untuk mencari yang hilang." Ya, Yesus datang untuk mencari yang hilang. Kambing satu tersesat dicari. Dalam artian Yesus tidak mengesampingkan orang-orang yang mungkin jatuh dosa, mungkin sedang dalam permasalahan. Gereja tetap harus memeliharakan itu. Hanya mungkin bentuknya berbeda. Kita pernah singgung, andai kata ada anggota gereja anak muda yang hamil sebelum nikah, apakah boleh diberkati di altar atau tidak? Itu masuk dalam kategori bahasan disiplin gereja. Itu contoh. Jadi kalau ada pelanggaran kemudian Anda tidak boleh ini karena apa? Sesuai dengan tata gereja begini, Anda tidak boleh protes. Karena itu menjadi acuan kita. Dan itu nanti kamu akan sampaikan pada generasi setelah kamu juga. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir biasanya ada aturan-aturan tambahan. Sesuatu yang mungkin tidak terangkum dalam pokok ajaran, dalam organisasi pemerintahan dan seterusnya, diberi aturan tambahan. Contohnya, bagaimana rapat gereja bisa mengubah tata gereja dan sebagainya. Jadi aturan-aturan tambahan itu bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan gereja masing-masing. Jadi ini ya, isi dari tata gereja. Lalu kita melihat sikap kita sebagai anggota gereja bagaimana? Sebagai anggota gereja, seperti juga kita taat pada firman Tuhan, kita diajar juga menaati tata gereja, melakukannya, tetapi dasarnya bukan terpaksa. Saya ulangi, bukan terpaksa, tapi dasarnya adalah kasih. Saya mengasihi gerejaku, saya mengasihi keberlangsungan gerejaku, saya mengasihi jemaat-jemaat yang ada dalam gerejaku, maka kita menaati itu. Ketaatan kita pada tata gereja, walaupun tidak boleh melebihi ketaatan pada Alkitab, tetapi tetap juga harus dilakukan. Tidak bisa berkata, toh tata gereja itu bukan Alkitab, jadi bisa saja kita melanggar. Enggak. Coba lihat nanti pemahaman di bawahnya ini ya. Ini kesalahan pandang anggota gereja terhadap hukum gereja atau tata gereja. Seringkali tata gereja itu ditakuti karena merasa mengebiri sebuah gereja untuk melakukan hal yang kadang-kadang harusnya bisa lakukan, tapi karena tata gereja tidak melakukannya. Kesalahan pandang anggota gereja. Yang pertama adalah tata gereja dianggap tidak bernilai, tidak mengikat, tidak perlu, tidak harus ditaati. Mereka memakai acuan Alkitablah yang lebih utama. Ya, tidak salah. Tidak salah. Ya, Alkitab betul, Alkitab lebih utama. Tapi tata gereja tidak bisa diabaikan. Pada waktu kita dalam sebuah komunitas di masyarakat setempat di RT itu punya aturan. Betul toh? Masyarakat di RT punya aturan. Para penghuni di RT tersebut harus ikut arisan bapak-bapak, harus ikut arisan ibu-ibu atau PKK. Kalau ada jadwal ronda harus keluar, kalau ada jadwal kerja bakti harus keluar. Nah ini, kalau tidak keluar dapat sanksi moral. Seperti itu anggota gereja. Jadi ada aturan dalam sebuah keluarga. Ya, kalau dianggap tidak bernilai, ya bisa saja tidak bernilai. Tetapi bagaimana bisa teratur kalau tidak ada satu aturan yang dibuat? Ini yang pertama. Yang kedua, hukum atau tata gereja itu buatan manusia. Betul, itu buatan manusia. Ya, karena yang merancang manusia. Tetapi dasarnya apa tadi? Dasarnya Alkitab.
Ya. Kemudian yang ketiga, Alkitab lebih utama. Betul, sudah saya singgung itu ya. Betul, Alkitab lebih utama, tetapi jangan mengabaikan bahwa tata gereja itu dibuat untuk keteraturan anggota gereja. Nah, contoh-contoh yang dibuat. Ada yang menulis Yesus itu melanggar hukum. Dia menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda pada hari Minggu. Padahal, ingat, hukum Taurat berkata, ingat kuduskanlah hari Sabat. Tidak boleh melakukan. Orang-orang Yahudi waktu itu tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Tidak boleh melakukan apapun. Kecuali hanya sembahyang saja. Tapi kenapa Yesus menyembuhkan orang sakit? Berarti Yesus melanggar hukum ya? Nah, itu contoh, itu acuannya. Loh, Yesus saja melanggar hukum kok. Loh, kenapa bisa begitu? Nanti kita melihat. Yang kedua, Yesus tidak menghukum orang berdosa. Manakala diperhadapkan seorang wanita yang berzina dalam Yohanes pasal 8, Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Loh, mestinya kan dirajam. Ya, mestinya dihukum mati wanita itu. Yang ketiga, Yesus membela pelanggaran. Pada waktu para muridnya makan tidak cuci tangan, orang-orang Farisi kemudian, ini murid-muridmu kok melanggar adat istiadat kita. Ya, Yesus berkata, yang penting itu bukan adat istiadat, tapi yang penting hati. Nah, jadi berarti itu melanggar. Saudara harus pahami hal seperti ini bukan tanpa dasar. Ya, saya ingat, saya katakan bukan tanpa dasar. Yesus melanggar hukum bukan. Yesus tidak melanggar hukum Sabat. Dia tetap beribadah melakukan di Sabat. Tetapi pada waktu ada orang sakit, ada orang berkebutuhan, maka dia melakukan tugasnya. Loh, Yesus tidak mengabaikan hari Sabat itu. Tetapi manakala ada sebuah kebutuhan terkait dengan jiwa, maka dia tetap berat pada jiwa itu. Yang kedua, wanita yang diampuni walaupun dia berzina, Yesus kembali dia melihat pada jiwanya. Pada jiwanya. Jadi Yesus lebih memperhatikan jiwa atau keselamatan seseorang ketimbang pada hukum yang dasarnya sesungguhnya dibuat karena apa? Karena kesepakatan mereka waktu itu. Ya. Apakah Allah tidak menghendaki seperti itu kekudusan umat? Ya. Tetapi dia berkata jangan kamu ulangi lagi. Itu bentuk bahwa Yesus mengajarkan orang itu jangan berbuat dosa, tetapi dia menyelamatkan. Membela pelanggaran para murid, kembali lagi Yesus memperhatikan pada hatinya. Percuma kita menjaga perilaku kita dengan baik sementara hati kita tidak benar. Jadi kalau melihat pada hal ini, sesungguhnya kesalahan pandang ini menjadi dasar yang tidak bisa dibenarkan ya. Yesus saja begini, enggak. Tetap kita harus menghargai bahwa tata gereja atau hukum gereja itu dibuat demi kebaikan gereja dan anggota gereja. Bukan untuk menghalangi, mengikat, membatasi kebebasan anggota gereja, tidak. Tetapi supaya ada keteraturan, ada kesopanan, ada keberlangsungan hidup gereja yang baik. Saudara harus mengerti tentang hukum atau tata gereja di tempatmu. Itu ya. Nah, yang terakhir menjadi tugas. Mungkin nanti waktu di kelas GC ada tambahan ya. Jadi hukum tidak pernah boleh bertentangan dengan hidup sendiri. Saya sudah singgung tadi ya. Yesus lebih menghargai pada jiwa atau nyawa orang-orang yang dilayani tadi. Nah, yang terakhir, silakan saudara pelajari tata gerejamu. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya, siapakah Allah itu menurut hukum atau tata gerejamu? Itu dalam bab awal biasanya. Lalu siapa pemimpin dalam gerejamu berdasarkan hukum tata gerejamu? Kemudian bagaimana penerimaan anggota gereja di gerejamu? Lalu dari mana sumber keuangan gerejamu? Dan yang kelima, bila ada warga jemaat yang jatuh dosa, bagaimana pelaksanaan disiplin gereja dijalankan? Silakan saudara konfirmasi atau konsultasi dengan pemimpin gerejamu. Coba kalau bisa miliki buku tata gereja sehingga Anda bisa mengerjakan itu. Tanya. Gitu ya. Sampai di sini untuk pertemuan kita yang ke-10 ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.